Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 26 Desember 2022, Pesta Santo Stefanus Martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah cinta kasih tertinggi, hari ini kami memperingati kematian Santo Stefanus yang mendoakan para pembunuhnya. Semoga kami mengikuti teladannya dan mencintai musuh kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kali ini kita berbicara tentang sejarah perdana. Perlu kita ketahui, sepeninggal Yesus naik ke surga, para murid pergi berdua-dua mewartakan kabar gembira, dan umat semakin hari semakin bertambah. Para rasul yang dipilih oleh Yesus kewalahan. Maka kemudian mereka mengangkat 7 diakon, itu tangan kanan para rasul, untuk melayani meja, untuk melayani orang-orang sakit, orang tua-tua, karena mereka baru mulai memasuki fase yang disebut fase diakonia, yaitu pelayanan kasih. Gereja perdana mempunyai 5 fungsi. Pertama, mewartakan Kristus yang wafat dan bangkit serta menyelamatkan yang kita kenal sebagai kerigma. Kedua, koinonia. Petrus yang dipilih menjadi kepala gereja juga memberi alur satu ajaran, satu iman, sehingga gereja boleh katakan dipimpin oleh Roh Kudus dalam koinonia. Nah, kemudian mereka juga berkumpul di dalam tempat-tempat berdoa mereka. Mulai di rumah-rumah mereka bersuka cita, bersukaria dengan lagu-lagu pujian, mazmur-mazmur yang kita kenal liturgia. Dan kini saatnya tiba, diakonia, pelayanan kasih yang tertuang dalam memperhatikan orang-orang miskin, mengajar mereka yang tidak bisa membaca tulis, memberikan informasi-informasi tentang kesehatan, sebagai embrio dari sekolah-sekolah, klinik-klinik dan rumah sakit. Kemudian demikian juga embrio dari keuskupan dan paroki-paroki. Dengan bertumbuhnya dan bertambahnya jumlah umat Kristiani, tentu orang-orang yang kehilangan umat merasa marah dan jengkel. Lalu mereka mau berbuat apa?
Mereka diadili, tetapi mereka bisa menjawab semua pertanyaan, sehingga mereka makin jengkel. Ujung-ujungnya adalah bunuh saja. Adalah seorang Saulus, pemuda yang hebat, murid dari Gamaliel, yang juga mengejar Stefanus, mengintifada dengan batu-batu dan membuat Stefanus terkapar. Namun Stefanus mempunyai satu gagasan yang luar biasa, yang mana dia dalam doa-doanya mengatakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Lalu Stefanus menghembuskan nafas. Ada yang ditinggal oleh Stefanus, yaitu iman yang kokoh dan kuat, kerja keras dalam pelayanan, tak kenal lelah, dan juga tidak punya rasa takut, karena ia merasa bahwa Allah telah memilihnya sebagai diakon. Karena itu Stefanus menjadi martir pertama dalam gereja perdana. Maka Injil pada hari ini mengatakan kepada kita, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Menjadi saksi Kristus. Harus berani berkata benar, melakukan hal yang benar dengan konsekuensi. Bisa dirajam, bisa dimusuhi. Pada zaman kita pun sama, juga termasuk di dalam gereja. Bila kita berjalan lurus, maka yang bengkok-bengkok tadi tidak menyukai yang lurus-lurus itu. Hati-hati. Akan terjadi iri hati, dengki, bahkan penganiayaan. Tetapi bagi orang yang benar, dia akan selalu mengikuti jalan Kristus sebagaimana Stefanus yang menjadi contoh bagi kehidupan kita. Maka mari saudara terkasih, kita belajar di Santo Stefanus yang berjalan lurus, mengikuti kebenaran yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Walaupun pahit rasanya, tetapi pada waktunya akan manis. Karena apa? Roh Kudus selalu menaungi kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.